Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erna Kusumawati, NIM A2101847. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan jasa. Sebelum lanjut ke materi, kita akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi kali ini yaitu menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasional, karakteristik serta siklus dari akuntansi perusahaan jasa, dan indikator pencapaian yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari akuntansi perusahaan jasa. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ruang lingkup akuntansi perusahaan jasa. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan karakteristik akuntansi perusahaan jasa. Yang keempat, yaitu siswa mampu menjelaskan siklus dari akuntansi perusahaan jasa. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari akuntansi perusahaan jasa. Sebelum masuk ke dalam pengertian akuntansi perusahaan jasa, terlebih dahulu kita harus mengetahui akuntansi. Akuntansi kini telah menjadi bagian besar dari kehidupan bisnis dan pemerintahan. Salah satu penyebab besarnya perkembangan pengetahuan akuntansi adalah meningkatkan kebutuhan akan pengelolaan operasi perusahaan dan pertanggungjawaban keuangan. Dalam hal ini, akuntansi telah jadi perangkat pengetahuan yang sekaligus menjadi bagian penting dari kehidupan berbisnis. Tujuan dari perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Keuntungan atau laba ataupun profit adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang ataupun jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya dalam menghasilkan barang ataupun jasa tersebut. Nah, dari penjelasan di atas kita dapat menjelaskan bahwa menurut Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Dan menurut Andrian Paine, beliau mendefinisikan bahwa perusahaan jasa adalah sebagian perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat intangible dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen ataupun dengan barang miliknya sendiri, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup dari akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini terdapat beberapa lingkup dari akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama yaitu jasa profesi seperti dokter, akuntan, konsultan keuangan, serta konsultan pajak. Yang kedua yaitu jasa travel seperti penjualan tiket perjalanan dan angkutan umum. Yang ketiga yaitu layanan instalasi dan reparasi seperti reparasi ponsel maupun bengkel. Yang keempat yaitu jasa pendidikan atau kursus seperti bimbingan belajar, kursus bahasa, serta sekolah. Yang kelima yaitu penginapan seperti hotel, asrama, dan mes. Yang keenam, penyedia layanan komunikasi seperti layanan televisi, layanan radio, dan layanan telepon. Yang ketujuh yaitu jasa perawatan tubuh seperti salon dan spa. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari akuntansi perusahaan jasa. Sebelum masuk ke materi perhitungan, kita harus mengerti apa saja sih karakteristik perusahaan jasa supaya kita dapat membedakan antara perusahaan jasa dengan perusahaan yang lainnya. Yang pertama yaitu kegiatan utamanya yaitu menjual jasa. Karena jika kita ketahui bahwa perusahaan jasa tidak membuat produk, maka kegiatan utamanya adalah menjual jasa. Yang kedua yaitu tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Seperti yang kita ketahui bahwa jasa merupakan bentuk intangible, sehingga perusahaan jasa tidak menjual produk yang bisa disimpan atau dilihat. Yang ketiga yaitu hasilnya tidak dapat disamakan.
dari usaha jasa sangat subjektif, bergantung terhadap kepuasan konsumen atau pelanggan. Yang keempat, tidak ada harga pokok produksi. Karakteristik yang sangat membedakan antara perusahaan jasa dengan perusahaan yang lainnya adalah tidak adanya kegiatan produksi barang karena tidak membutuhkan bahan baku produksi. Dan yang kelima yaitu tidak ada standar harga yang umum. Kebutuhan konsumen atau pelanggan biasanya berbeda-beda, tergantung dari keluhan atau keinginannya, sehingga harga jasa tidak bisa dipatok secara umum dan harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen itu sendiri. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, bisa kita lihat bahwa siklus akuntansi perusahaan jasa ini terdapat 7 langkah. Yang pertama yaitu transaksi. Pada transaksi yaitu berisikan identifikasi atau pengukuran data. Pada transaksi ini berhubungan dengan tindakan yang telah diselesaikan. Misalnya saat kita membeli barang dan dapat diukur dengan satuan uang. Langkah yang selanjutnya yaitu pencatatan ke dalam buku jurnal. Langkah yang ketiga yaitu penggolongan ke dalam buku besar. Pada penggolongan ini adalah pemrosesan atau pelaporan. Seperti contohnya, semua pengeluaran untuk gaji kita kelompokkan sendiri ke dalam satu pos penyajian yaitu biaya gaji. Langkah yang selanjutnya yaitu pengiktisaran yang disebut dengan neraca lajur. Nah, pada neraca lajur ini terdapat 3 bagian yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Yang selanjutnya laporan akuntansi. Pada laporan akuntansi ini kita dapat mengetahui laba atau rugi perusahaan. Kita akan mengetahui nilai neraca dan kita akan mengetahui nilai perubahan modal kita pada periode yang sedang berjalan. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu menganalisa dan menginterpretasikan. Ada kegiatan ini yaitu berhubungan dengan pengkomunikasian informasi antara sesama bagian, dan yang terakhir yaitu pemakaian informasi akuntansi. Sekian materi kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.